bagaimana kabarnya hari ini? Tentu luar biasa bukan? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya semua jemaat dalam perlindungan tangan kasih Tuhan, senantiasa dilindungi Tuhan, senantiasa dibimbing oleh kasih karunia Tuhan. Saat pagi hari ini saudara, saya akan memberikan sedikit renungan pada pagi hari ini yang berjudul sabar. Ya, saat ini judul firman Tuhan yang akan saya bawa adalah tentang sabar. Nah, saya pernah membaca sebuah poster yang berisi tentang sabar. Kata-katanya sangat bagus sekali dan mengena sekali bagi saya. Ya, tulisan di poster itu berkata seperti ini: sabar itu ilmu tingkat tinggi. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, karena kita tidak tahu kapan kesabaran kita diuji. Maka dari itu belajarnya setiap hari. Meskipun kita sudah punya umur sekalipun, kita sudah tua sekalipun, kita terus belajar untuk menjadi pribadi yang sabar. Karena sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat. Karena kita tidak tahu kapan ujiannya akan datang, kapan kita diuji dengan kesabaran kita. Kita tidak tahu, tapi sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak. Nah, itu kesabaran saudara. Nah, sebenarnya apa sih definisi sabar? Setelah saya mencari tahu tentang kesabaran, apa sih kesabaran itu, sehingga saya merangkumnya untuk saudara. Sabar itu yang pertama, tahan menghadap cobaan, tahan menghadap ujian. Mungkin saat kita menghadapi cobaan, mungkin saat kita menghadapi tantangan, pasti kedagingan kita tidak enak. Siapa sih manusia yang ingin menderita? Tidak ada tentunya manusia yang ingin menderita. Semua rasanya tidak ingin menderita, apalagi luka hatinya. Semua tidak senang dan tidak ada yang mau. Begitu juga dengan saya, saudara. Nah, tapi yang namanya ujian kesabaran itu kita tidak tahu kapan itu datang kepada kita. Kalau kita pribadinya itu kurang sabar, kita mempunyai kelemahan karena kita ini orang yang kurang sabar, sehingga Tuhan sering memproses kita di bagian-bagian kesabaran kita, saudara. Orang yang sabar itu yang pertama tahan menghadapi cobaan. Yaitu apa sih tahan menghadapi cobaan? Dia tidak mudah lekas marah, saudara. Jadi saat masalah datang, dia tidak langsung meledak langsung kemarahannya. Orang yang sabar lebih mampu mengekang kemarahannya. Itu adalah orang yang sabar. Pastilah orang yang sabar itu memiliki pengendalian diri dalam hidupnya. Dia bisa mengontrol emosinya, dia bisa mengontrol egonya, dia bisa mengontrol nafsunya. Maka dari itu, orang yang sabar itu yang pertama tahan menghadap ujian. Dia pasti orang yang tidak mudah marah. Yang kedua, tidak lekas putus asa. Sedikit ada masalah yang agak berat sedikit, putus asa, menyerah. Itu bukan tipe-tipe orang yang sabar. Tapi orang yang sabar, dia percaya betul bahwa dia punya Tuhan yang mampu menyelesaikan masalahnya. Sehingga dia sabar menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Dia sabar menunggu janji-janji Tuhan. Dia tidak akan mudah menyerah. Dia akan orang yang terus berjalan dengan semangat. Dia tidak akan mudah menyerah atau putus asa. Nah, orang sabar itu tabah. Dia selalu orang yang rendah hati. Dia tidak kira sombong. Itu orang yang sabar. Orang yang sabar itu apa ya, saudara? Bisa didefinisikan itu tahan banting. Nah, seperti itu mungkin ya. Orang yang sabar itu orang yang bisa memendam kemarahannya. Nah, itu adalah orang yang sabar. Yang kedua, apa sih kesabaran itu? Setelah saya rangkum, kesabaran itu adalah memiliki sifat yang tenang saat menghadapi masalah, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Nah, seringkali saat kita menghadapi sebuah masalah, kita terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Kita terlalu cepat, tergesa-gesa, terburu-buru, mengikuti kemarahan kita, mengikuti emosi kita, sehingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih untuk keputusan-keputusan yang sudah kita pilih. Saya memberikan contoh, ada contoh yang sangat menarik. Nah, pada suatu hari ada sebuah helikopter dengan seorang pilot dan 3 orang penumpang, saudara. Nah, saat helikopter ini terombang-ambing oleh badai, angin yang begitu keras, sehingga helikopter ini sulit untuk dikontrol oleh pilot itu. Lalu pilot itu memberikan pengumuman kepada penumpang-penumpangnya bahwa pilot ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi dengan kemudi. Wah, semua orang ketakutan, saudara, yang ada di dalam helikopter itu. Lalu pilot itu segera mencari parasut untuk terjun ke bawah. Ternyata setelah pilot itu melihat, parasutnya hanya ada 3, sedangkan orang di dalam helikopter itu ada 4, saudara.
Karena pilot itu sudah tahu tempat parasut ada di mana, dia segera mengambil satu dan dia terjun ke bawah. Wah, lalu dia berpikir, wah aku sudah selamat. Nah, bagaimana dengan 3 orang penumpang yang ada di dalam helikopter itu? 3 orang yang ada di dalam helikopter itu juga panik, saudara. Lalu dia segera mengambil satu untuk terjun ke bawah tanpa berpikir lagi. Nah, tinggal 2 orang, yaitu satu seorang pramuka dan satu adalah seorang bapak yang sudah tua. Bapak yang sudah tua ini berkata kepada pemuda pramuka ini, lebih baik kamu turun dah dengan parasut yang hanya tinggal satu. Kamu turun dah, kamu bertemu dengan ayahmu yang di dunia. Saya tidak apa-apa kalau saya bertemu ayah saya yang di surga. Jadi tidak apa-apa. Nah, lalu pemuda pramuka ini berkata, tidak bapak, ternyata parasut setelah saya lihat ternyata ada 2. Loh, kok bisa ada 2? Orang yang kedua tadi yang turun ke bawah, dia mengambil tas ransel saya. Dia berpikir bahwa itu adalah parasut, padahal itu bukan parasut. Karena dia tergesa-gesa, dia terburu-buru, dia tidak bisa berpikir dengan jernih, sehingga dia salah mengambil. Yang diambil adalah tas ransel yang berisi tenda pramuka, bukan parasut untuk dia turun ke bawah. Nah, saudara, seringkali dalam kita menghadapi keputusan-keputusan dalam hidup ini, cobalah untuk tenang, cobalah untuk bersabar, untuk mengontrol kemarahan kita. Karena orang yang sedang dikuasai oleh emosi, orang yang dikuasai oleh kemarahan, orang yang dikuasai dengan kemarahan yang semakin membesar, itu sulit untuk berpikir dengan baik, sehingga akal sehatnya mati, saudara. Nah, sehingga seringkali kita mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam kita menjalani kehidupan kita karena kita terlalu mengikuti perasaan-perasaan kita. Cobalah saudara untuk memiliki sifat yang sabar, sifat yang tenang, untuk bisa mengontrol kemarahan kita, supaya kemarahan tidak mengendalikan kita, tetapi kitalah yang mengendalikan kemarahan itu. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita boleh bijak dalam kita mengambil keputusan, kita boleh tenang dalam kita mengambil keputusan, sehingga keputusan kita ambil boleh beroleh yang baik. Nah, seperti itu, saudara. Mengapa sih kita ini harus memiliki kesabaran dalam kehidupan kita? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang panjang sabar, saudara. Saudara bisa baca di dalam Keluaran pasal 34 ayat 6. Masa sih Tuhan itu panjang sabar? Yuk kita baca dalam Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Lihat, Alkitab menulis dengan jelas bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar, sehingga kita anak-anaknya juga harus memiliki sifat yang sabar. Karena kita anak-anak Tuhan, seorang anak tidak jauh dari pohonnya. Nah, seperti ada pepatah yang berkata, sifat dari anak itu menurun dari orang tuanya, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Seperti itu, jika pohon kita adalah Tuhan Yesus, karakter kita harus sama dengan Tuhan Yesus. Kita harus belajar meneladani Tuhan Yesus. Kita harus belajar untuk mencontoh apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar, mari kita juga harus memiliki sifat yang panjang sabar. Karena sekali lagi, kesabaran itu sekolahnya setiap hari. Jadi kita harus belajar setiap hari. Karena ujian dari kesabaran itu sering mendadak. Kita tidak tahu kapan ujian dari kesabaran kita akan diuji. Tapi setiap ujian itu datang menghampiri kita, hendaknya kita boleh menjadi pribadi yang sabar, saudara. Nah, kita baca di dalam Amsal 16 ayat 32. Apa sih yang dikatakan Alkitab tentang orang yang sabar itu? Amsal 16 ayat 32. Dikatakan di sana, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kenapa di dalam satu ayat itu ada sabar, ada penguasaan diri? Karena jelas orang yang sabar itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Dia disebut sebagai pahlawan. Berarti sangat sulit, sangat susah untuk kita memiliki kesabaran. Nah, tapi itu berarti bukan sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Karena kita punya Tuhan yang memampukan kita. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhanlah yang mengalirkan kasih itu dalam diri kita, sehingga kita boleh memperoleh kesabaran itu dari Tuhan. Nah, jadi kunci dari kesabaran itu sendiri adalah Tuhan. Saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, saat kita boleh memperoleh kekuatan
kekuatan itu dari Tuhan. Kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melakukan kesabaran itu dalam diri kita. Orang lain boleh menjahati kita, orang lain boleh melukai kita, tapi aku menjadi pribadi yang tetap sabar. Aku akan tetap memuliakan Tuhan dengan hidupku. Aku tidak akan membalas kejahatan dan kejahatan, karena aku adalah milik Kristus. Nah, maka dari itu milikilah pribadi yang sabar. Kekuatan itu dari Tuhan. Jadi kuncinya berasal dari Tuhan. Kalau kita secara manusia, pasti kita tidak kuat ya, karena kesabaran itu sangat susah. Maka itu dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang sabar, orang yang menjadi pribadi orang yang sabar, melebihi seorang pahlawan. Wow, melebihi seorang pahlawan. Tapi kesabaran itu bukanlah hal yang mustahil untuk kita lakukan. Firman Tuhan katakan kita pasti bisa, asalkan kita mau untuk belajar menjadi pribadi yang sabar. Kalau dari pertama kita sudah aku sudah tidak mau menjadi orang yang sabar, kita tidak akan bisa menjadi orang yang sabar. Tapi kalau kita mau belajar di pagi hari yang indah ini, aku mau berkata, Tuhan, jadikan aku pribadi yang sabar dalam aku bekerja, dalam aku bertemu dengan orang lain, dalam aku berelasi dengan orang lain. Jadikan aku pribadi yang sabar. Karena tidak mungkin kita cocok dengan semua orang dalam lingkungan kita. Pasti ada crash, ada tidak cocoknya dengan orang di sekitar kita. Tapi disitulah kesabaran kita diuji. Jadilah pribadi yang sabar, saudara. Nah, kita baca lagi di dalam Amsal 15 ayat 18 ya. Dikatakan di sana, Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Nah, lihat, orang yang suka marah itu pasti suka bertengkar. Maka dari itu jangan jadi orang yang suka marah. Nah, bukan berarti marah itu tidak boleh, saudara. Marah yang membangun, marah yang memberi nasihat, marah yang mungkin bisa membangkitkan, bisa membalikan orang dari perbuatannya yang salah menjadi perbuatan yang baik, boleh kita lakukan. Tapi kalau marah yang tidak bisa dikontrol, itu tidak baik, saudara, karena si pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Maka dari itu kita harus menjadi pribadi yang sabar. Karena orang yang sabar itu bisa melakukan segala sesuatu dengan pikiran yang dingin, tidak mengikuti emosi, tapi dia bisa melakukan semuanya itu dengan pikiran yang dingin. Sehingga setiap keputusan yang dilakukannya itu boleh dilakukannya dengan pikiran yang jernih, pikiran akal sehat yang baik. Nah, seperti itu, saudara. Orang yang sabar itu adalah orang yang mau mengampuni segala kesalahan orang lain. Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu mungkin sulit bagi kita. Karena apa? Orang yang sudah melukai hati kita, orang yang sudah melakukan kesalahan bagi kita, mungkin kita sudah kadung kecewa banget, berat rasanya, mentok rasanya, kita ini sudah tidak bisa mengampuni orang itu. Tapi firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sangat sulit sekali untuk kita lakukan. Nah, tapi firman Tuhan jelas katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dari mana kita sanggup melakukan itu? Kita ini kan manusia yang masih tinggal dalam tubuh manusia. Maka dari itu, saudara, saya beri kuncinya. Kuncinya satu-satunya adalah dari Tuhan. Kita tidak mampu melakukan firman ini jika kita tidak mempunyai kekuatan dari Tuhan. Hanya kekuatan Tuhanlah yang memampukan kita untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita bisa membalas kejahatan orang lain kepada kita dengan kita memberikan kebaikan kepada orang yang sudah melakukan kejahatan itu kepada kita. Dari mana kita bisa mempunyai kekuatan sebesar itu? Dari Tuhanlah, saudara. Tuhanlah yang memampukan kita sehingga kita boleh mampu melakukan ini. Maka dari itu, jika hubungan kita dengan Tuhan itu tidak baik, hubungan kita sangat jauh dari Tuhan, bahkan kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, kita jauh-jauhan dengan Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah bisa melakukan ayat ini dalam kehidupan kita. Ayat ini bisa dilakukan karena kuncinya itu adalah kekuatan dari Tuhan. Kita boleh bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita boleh memberikan kebaikan kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Semua berasal dari Tuhan. Karena bukan oleh kekuatan kita boleh mampu, tapi semua oleh karena kekuatan Tuhan sehingga kita boleh mampu. Itulah orang-orang yang sabar. Salah satu dari buah-buah roh
adalah kesabaran, saudara. Tuhan ingin kita berbuah. Selama kita hidup dalam dunia ini, Tuhan menginginkan kita berbuah, saudara. Selama Tuhan masih memberikan kita nafas, itu berarti Tuhan masih menginginkan buah-buah dalam kehidupan kita. Salah satu dari buah roh itu adalah kesabaran. Maka dari itu, orang yang sudah memiliki kedewasaan rohani, tentulah dia akan memiliki kesabaran dalam hidupnya. Dia mengenal betul siapa pribadi Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui renungan yang sering kita dengar, mulai nyanyian-nyanyian yang kita kumandangkan kepada Tuhan, pendalaman kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan semakin mendalam, sehingga kesabaran akan mengalir dalam kehidupan kita. Saat masalah datang, saat problem datang, tantangan datang, kita boleh merasakan kesabaran itu mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengontrol hidup kita. Bukan kemarahan yang mengontrol kita, tapi kitalah yang mengontrol kemarahan itu. Itulah saudara orang yang dewasa. Maka dari itu, dari mana itu semua berasal? Dari Tuhanlah yang memberikan semua itu kepada kita. Nah, yang kedua, sabar itu dalam hal apa? Bisa sabar dalam menunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Mungkin saat ini kita merasa saya sudah berdoa 10 tahun, bahkan mungkin saya sudah berdoa, tapi tidak ada jawaban, tetap seperti ini. Mana Tuhan? Di mana Tuhan? Seringkali kita marah kepada Tuhan karena doa-doa kita tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Nah, saudara, kesabaran itu adalah sebuah proses dalam kehidupan kita untuk mendewasakan kita menjadi orang yang tahan banting, lebih kuat lagi dalam Tuhan. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita, cara Tuhan bukanlah cara kita, tapi saya jamin waktu Tuhan dan cara Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin Tuhan ingin menunda menjawab doa-doa saudara, itu yang terbaik buat saudara mungkin bagi Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hari esok, tapi Tuhan bisa melihat hari depan, Tuhan bisa lihat minggu ke depan, Tuhan bisa lihat bulan ke depan, Tuhan bisa tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, maka dari itu bersabarlah dalam menunggu waktu Tuhan. Mungkin jawaban Tuhan, ya, aku akan menjawab tapi nanti. Atau Tuhan menjawab, tidak, itu tidak baik. Doa-doa yang kau berikan kepadaku itu tidak baik. Aku akan memberikan yang terbaik, lebih baik dari yang kau minta. Nah, kita tidak tahu kan apa yang menjadi jawaban Tuhan. Tapi Tuhan berkata, sabar dalam menunggu waktu Tuhan. Jangan kamu terburu-buru. Mungkin kita bilang, sudah dah, gak pakai doa-doa lagi. Sudah dah, aku gak mau doa lagi sama Tuhan. Terlalu lama jawaban yang Tuhan berikan. Lebih baik aku ke dukun saja, lebih baik aku ke orang pintar saja. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu janji Tuhan. Sehingga kita berbuat dosa dan kita jatuh ke dalam dosa karena ketidaksabaran kita. Nah, saudara, jadilah pribadi yang sabar. Seperti seorang wanita yang sedang hamil. Kalau kita tidak sabar menunggu sampai 9 bulan waktunya untuk melahirkan, 2 bulan aku mau melahirkan sekarang, pokoknya harus 2 bulan aku melahirkan. Tidak bisa, saudara. Bayi di dalam perut akan mati saat kita tidak sabar. Jadilah pribadi yang sabar, menunggu waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan. Pastilah waktu yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik buat kita. Cara Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Jadilah pribadi yang sabar, karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita berbuah dalam kita melakukan pertandingan hidup kita. Tuhan mau kita berbuah. Salah satu dari buah-buah roh adalah kesabaran. Mari saudara, saya mengajak saudara di pagi hari yang indah ini, saya mengajak saudara untuk pagi hari ini saudara memutuskan untuk memiliki pribadi yang sabar, memiliki pribadi yang bertekun, sabar dalam menghadapi segala sesuatu, sehingga bukan kemarahan yang menguasai kita, tapi kitalah yang akan menguasai hidup kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari yang indah ini, Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami hidup, untuk kami bernafas. Itu berarti Tuhan, Engkau masih menginginkan kami untuk kami berubah. Itu berarti Tuhan, Engkau masih menginginkan kami untuk kami berbuah. Jadikan kami pribadi yang sabar, sehingga kami boleh mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan kami. Tidak tergesa-gesa sehingga keputusan yang kami ambil menjadi salah. Tapi kami ingin menjadi pribadi yang sabar, karena kami tahu bukan oleh karena kekuatan kami, bukanlah kuat dan gagah kami, karena kemampuan kepintaran kami boleh sabar, tapi semua karena Engkau. Engkaulah yang memampukan kami menjadi pribadi yang sabar, Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini dari pagi, siang, sore hingga malam harinya ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu Tuhan. Jagai lidah bibir kami, jagai pikiran kami, jagai perbuatan kami, dan jagailah hati kami agar kami tidak menyimpang dari jalan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai saudara.